Alasan memilih strategi pembelajaran kontekstual. Alasannya adalah karena strategi pembelajaran secara kontekstual efektif dalam melakukan pembelajaran dan juga dalam konsep pembelajaran ini, siswa didorong untuk beraktivitas mempelajari materi sesuai topik yang akan dipelajari nantinya. Sesuai pengertiannya, kontekstual adalah sistem belajar dan mengajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Trimega Ramayani, NIM 2059118. Saya dari PGMI 3F. Baiklah, saya akan membahas tentang pelajaran seni budaya, di mana saya akan mengenalkan warisan tradisional angklung. Saya di sini menggunakan strategi pembelajaran kontekstual. Sebelumnya, saya akan memberikan penjelasan tentang apa itu strategi pembelajaran secara kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual merupakan sistem belajar dan mengajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi nyata di mana siswa akan membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga. Sebelumnya, ada beberapa teori yang melandasi strategi pembelajaran konseptual ini, yaitu yang pertama, knowledge-based, lalu yang kedua, socialization, lalu situated learning, dan yang terakhir yaitu distributed learning. Knowledge-based, maksudnya, menurut teori ini beranggapan bahwa belajar bukan hanya menghafal, tetapi mereka juga mengalami. Maksudnya, peserta didik dapat mengkonstruksi sendiri pengetahuannya melalui partisipasi secara inovatif dalam pembelajaran. Lalu selanjutnya yaitu socialization. Maksudnya, menurut teori ini beranggapan bahwa belajar merupakan proses sosial yang menentukan tujuan belajar. Lalu ada situated learning. Yaitu menurut teori ini pengetahuan dan pembelajaran harus situasional, baik dalam konteks fisik maupun sosial, dalam rangka mencapai tujuan belajar. Lalu yang terakhir yaitu distributed learning. Teori ini bermaksud bahwa manusia merupakan bagian integral dari proses pembelajaran secara langsung. Selain itu, strategi pembelajaran secara kontekstual ini juga memiliki kekurangan serta kelebihan. Di antaranya yaitu kelebihannya, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan nyata. Lalu pembelajaran lebih produktif dengan mampu menumbuhkan penguatan konsep oleh siswa. Selanjutnya, pembelajaran menekankan pada aktivitas siswa secara penuh. Lalu materi pelajaran dapat ditemukan sendiri oleh siswa. Ada pula beberapa kekurangan dari strategi pembelajaran konseptual ini, yaitu memerlukan waktu yang cukup lama untuk proses pembelajaran. Jika guru tidak dapat mengendalikan kelas, maka akan dapat menciptakan situasi kelas yang kurang kondusif. Guru lebih intensif dalam dinding karena dalam pembelajaran kontekstual, guru tidak berperan sebagai pusat informasi, tetapi mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi siswa itu sendiri. Sebelum kita memasuki pembelajaran lebih lanjut, kita harus mengetahui bagaimana langkah-langkah pelaksanaan strategi pembelajaran konseptual ini. Di antaranya yaitu strategi berbasis masalah, yang kedua pemanfaatan lingkungan, dan memberikan aktivitas kelompok kegiatan secara berkelompok bisa memperluas perspektif dan membangun kecakapan interpersonal. Kedua, pemanfaatan lingkungan dan memberikan aktivitas kelompok kegiatan secara berkelompok bisa memperluas perspektif dan membangun kecakapan interpersonal untuk berhubungan dengan orang lain. Lalu yang ketiga yaitu membuat aktivitas belajar mandiri. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki topik yang akan kita bahas. Di sini saya sudah memperlihatkan sebuah angklung, di mana yang nantinya saya akan memberitahu bagaimana cara memainkannya. Sebelumnya saya ingin menanyakan, apakah ada yang tahu apa itu angklung? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, jadi angklung dikenal sebagai alat musik tradisional yang berkembang di daratan Sunda atau wilayah Jawa Barat. Sejarah angklung pun dimulai dari tanah Sunda. Dalam tradisi Sunda masa lampau, instrumen angklung digunakan dalam berbagai acara, khususnya perayaan bercocok tanam.
Masa itu, angklung dimainkan sebagai bentuk pemanggilan dewi, sosok yang digambarkan sebagai Dewi Kesuburan, yang memberikan berkah pada tanaman padi agar subur, makmur, dan mensejahterakan rakyat. Kata angklung sendiri berasal dari bahasa Sunda angkleng-angkleng, yang artinya gerakan, pemain yang dengan mengikuti irama, sementara kata klung adalah suara nada yang dihasilkan instrumen musik tersebut. Angklung biasanya dibuat dengan jenis bambu hitam atau bambu ater yang mempunyai ciri khas berwarna kuning keputihan saat mengering. Angklung dirangkai dengan mengumpulkan 2 hingga 4 tabung bambu beda ukuran dan dirangkai menjadi satu dengan cara diikat dengan rotan. Angklung yang sering digunakan memiliki fungsi pada tradisinya, yakni sebagai pengiring ritual bercocok tanam setelah masyarakat di sana Islam, dan perkembangannya kesenian tersebut juga digunakan untuk mengiringi hitanan dan perkawinan. Angklung juga memiliki beberapa jenis diantaranya angklung Kanekes, angklung Reog, angklung Banyuwangi, angklung Bali, angklung Gubrak, angklung Badeng, angklung Buncis, angklung Pandaeng, angklung Sarinande, angklung Toel, dan juga angklung Sli Murni. Nah, kesenian angklung kini juga telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan kebudayaan dunia. UNESCO menetapkan angklung sebagai warisan dunia pada November 2010. Angklung tercatat sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia. Memainkan sebuah angklung sangat mudah. Seseorang tinggal memegang rangkanya pada salah satu tangan, biasanya tangan kiri, sehingga angklung tergantung bebas sementara tangan lainnya menggoyangkan hingga berbunyi. Dalam hal ini, ada beberapa teknik dasar menggoyang angklung. Yang pertama, kurulung atau getar. Merupakan teknik yang paling umum dipakai, di mana tangan kanan memegang tabung dasar dan mengantarkan ke kanan kiri berkali-kali selama nada ingin dimainkan, lalu centok atau sentak. Teknik ini di mana tabung dasar ditarik dengan cepat oleh jari ke telapak tangan kanan, sehingga angklung akan berbunyi sekali saja. Teknik yang terakhir yaitu tengkep, hampir menyerupai seperti kurulung, tetapi salah satu tabung ditahan dan tidak ikut bergetar. Pada angklung melodi, teknik ini menyebabkan angklung mengeluarkan nada murni. Sementara itu, pada angklung akompanimen mayor, teknik ini digunakan untuk memainkan akor mayor. Itulah tadi penjelasan saya tentang strategi pembelajaran kontekstual dalam pelajaran seni budaya yang membahas tentang pengenalan musik tradisional angklung serta cara memainkannya. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf dan koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.